Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini saya ingin membuat sebuah video yaitu pengujian tentang nozzle, macam-macam nozzle. Ternyata kita makin banyak model-model nozzle yang kita ada ini sekarang. Jadi mana sih yang cocok? Saya sendiri sebenarnya kurang paham banget yang mana yang cocok untuk misalnya insektisida ataupun herbisida maupun juga buat rumput ya, rumput biasanya yang pakai windproof seperti ini ya. Tapi saya pengen uji, jadi setiap nozzle seperti ini kan membutuhkan airnya beda-beda ya, tekanannya pun berbeda. Nanti kita akan ukur setiap nozzle itu ada berapa sih aliran airnya. Contohnya kalau nozzle ini misalnya 1 LPM. 1 LPM itu artinya 1 liter per menit. Nah, kalau satu tangki dengan kapasitas 16 liter, itu artinya akan habis dalam 16 menit. Nanti bisa dipikir-kira ya, kalau misalnya nozzle itu 0,5 LPM, berarti bisa butuh 30 menit, sekitar 30 menit. Nah, LPM sendiri itu tergantung juga dari settingan pompa yang kita pakai. Artinya misalnya kita pakai pompa single dan dual itu juga pastinya beda ya, beda. Nah, kemudian juga berkaitan dengan arus, makin kecil nanti ini arus juga itu. Jadi saya pakai potensio khusus. Ini potensio khusus yang kita buat. Jadi potensio ini sebenarnya potensinya udah dual, tapi ada saklar yang menonaktifkan satu pompa. Jadi ini kalau kita off-kan seperti ini, artinya dia satu pompa. Nah ini saklar on-off-nya. Kemudian ini bypassnya. Jadi kalau misalnya nggak kita pakai potensio, kita bypass ini artinya dia potensio ini dilepaskan, artinya langsung di jumper, artinya nggak pakai potensio, dua-duanya nggak potensio atau salah satunya, tergantung posisi ini. Jadi satu lagi ini ada jack, kalau misalnya pakai jack dari adaptor udah ada juga, dan ada port buat ngecas. Ini bukan buat listrik tapi buat ngecas ya. Kalau mau terkonek ke aki, kita bisa sambungkan ke charger sprayer. Jadi ini sejauh ini adalah potensio yang paling lengkap yang kita punya. Di sini juga ada voltmeter penunjuknya ya. Nah, kita akan coba aja. Nah, pertama ini saya pakai nozzle flexi yang ujungnya ini ada 4 titik. Sebenarnya ada beberapa nozzle flexi, cuma ini kebetulan yang kita ada nih yang 4 titik. Sebenarnya ada yang 1 titik juga. Tapi ini kita coba ya. Nah, caranya kita akan coba tekanannya. Ini kan sekarang udah on ya. Kita kosongkan dulu. Nah, ini kita hidupkan. Nah, ini bypass satu pompa. Tekanannya bahwa udah cukup, bisa dilihat ya, seperti ini, satu pompa. Ini flow-nya sekitar 1,4 ya, 1,4. Artinya kalau pakai nozzle ini, satu tank ini nggak sampai 16 menit karena 1,4. Nah, arusnya ini satu pompa 3,5. Nah, sambil kita catat ya di sini ya. Nih, arusnya 3,5. Ini kalau ini nanti terbagi dua juga. Nanti kalau dual arusnya berapa ya. Nah, kemudian tekanannya bisa dilihat nih, blok satu pompa ini tekanannya sekitar 28 ya, 28 PSI, 28 ya. Ini satu pompa. Nah, kalau kita hidupkan dua pompa, ini kita hidupkan ya. Nah, itu seperti itu. Ini nozzle itu enaknya dia bisa berbelok-belok ya, bisa lurus, bisa belok. Jadi sangat lebih tebelnya terasa ya. Nah, ini flow-nya udah 2,2 atau 2,25. Kalau dua pompa, jadi nozzle ini memang lebih efektif. Kalau nanti flow-nya, work flow-nya, tekanan kerjanya bisa sampai 65 ya, kitaran lah 65 ya, kitaran gitu-gitu. Nih di sini 65 PSI. Nah, itu seperti itu nih kalau nozzle yang 4 titik, fleksi 4 titik. Ini harusnya jadi 7,5. Nah, seperti itu. Kita akan coba ganti yang lain. Oke, ini sekarang nozzle kedua. Yang ini nozzle-nya F warna hitam. Di ujungnya ini dia pipih datar ya, datar. Ini cocok seperti apa? Nah, kita lihat ya. Kita mulai dihidupkan dengan satu pompa dulu. Nah, seperti itu. Aduh, ternyata masih bocor. Ini kendorin tadi. Nah, itu bagus ya nozzle-nya sebenarnya. Cuma sebarannya lebih luas. Kita akan lihat dulunya. Ini 1,25. Ini langsung dicatat aja, Mas. Nah, kan? Ininya sekitar antara 25 ke 30 itu berapa ya? 27-an lah. Nah, sekitar itu 28.
tekanannya, arusnya 3,47. Dan nozzle ini hampir sama dengan yang kalau dilihat tadi ya. Kita akan coba 2 pompa. Lihat semua kan? Nah, 2 pompa lebih tebal ya, lebih tebal, mantap. Lebih tebal. Lebih jangkauannya lebih luas. Ini 1,9. Ini ya. Tekanannya nih 75 PSI. Lebih tebal, artinya ini airnya lebih dikit nih. Yang kurang apa yang belum charge? Harusnya 7,6. Nah, harusnya lebih besar karena dia lebih berat ya, seperti itu jadinya. Oke, kita ganti yang lain. Oke, ini selanjutnya adalah nozzle kipas. Nozzle kipas ya, ujungnya garis, nozzle garis atau kipas. Kita akan coba. Ini lubangnya cuma satu, harusnya irit nih. Kita coba dari 1 pompa dulu. Nah, tuh. Jadi kalau kipas tuh kayak gitu. Dari kalau dari sini ke sini lebar, dia yang lebar. Modelnya bentuk seperti kipas 90 derajat ya. Kita lihat dulunya 1 LPM ya, 1,05 lah. 1,05, tekanannya sekitar 55 tekan kerjanya. Karena ini kan mungkin kecil, nah harusnya 3,5. Nah, itu udah semua ya. Kita coba 2 pompa. Nah, itu 2 pompa. Lebih tebal kipasnya ya. Suka saya model kipas kayak gini nih. Nah, enak. Coba kita lihat. Airnya 1,4 atau 1,45 lah hampir. Pressure-nya ini di antara 80-an, 80 PSI. 80 PSI. Harusnya sekitar 7,42. Nah, seperti itu cocoknya karakter buat nyemprot apa ya, nanti di teman-teman di lapangan di pertanian pastinya lebih paham daripada saya. Buat cabai atau buat apa. Kita akan coba selanjutnya. Nah, ini yang 1 titik ya. Buat. Nah, ini yang nozzle, sekarang kita nozzle 1 titik, biar 1 titik sama. Cuma dia modelnya tadi kipas, ini yang titik aja. Kita lihat coba. Ini kita mulai dari 1 pompa juga. Nah, bagus ya 1 pompanya juga. Kita lihat aja datanya tuh. Langsung kamu catatnya Mas. 0, nah ini kan nozzle ini hemat ya, 0,47. Tekanannya langsung udah 75. Tekanannya lebih besar karena keluar airnya lebih dikit. Jadi harusnya 3,37. Nah, apa jadinya kalau kita kasih ke dual? Nah, agak tersendat-sendat seperti ini kan ya. Tersendat-sendat kalau dual ya. Kita lihat dulu aja harusnya. Nah, ternyata dia masih tetap di, ini kita kecilin nih. Ini. Supaya nggak tersendat-sendat ya. Nih dia maksudnya. Ini guys. Nah, ini matang. 0,5 ternyata masih tetap di 0,5. Ini di antara 75 ke 100. Berarti 8 berapa tuh? 75 12,5. 87,5, 88 lah. 8 ininya 6 ampere, 6,2. Ini yang pakai, tapi ini dualnya nggak full ya, karena kita atur di sininya. Kita atur. Dia cut-off-nya di sama di sekitar 100 PSI. Seperti itu. Ini kita nggak full. Jadi tekanannya nggak bisa di dual full. Kalau yang 1 titik ini harus kita turun dikit. Kalau nggak dia akan tersendat-sendat. Nah, kita coba nozzle selanjutnya. Ini tadi sekarang kita pakai nozzle yang ini ya, bunga apa kembang bunga latte yang warna orange. Ini warna orange. Lubangnya ada 4 lubang. Ben ya, bengkok ya, ujungnya karakternya bengkok. Kita coba. Nah, ini bisa diputar-putar juga buat ngatur lebarnya. Kita uji coba aja langsung ke 1 pompa. Ini kita coba. Nah, ini bagus ya, tebel, karakternya tebel, saljunya bagus juga. Nah, ini saya nyobanya udah sore jadi mataharinya agak kurang, jadi ya kayak gitulah. Kita lihat datanya 0,92. Tekanannya di 55 lah, 55. Harusnya 3,3. 3,3. Nah, seperti itu udah tadi ini lihat. Ini saya nggak bisa air, lupa ngisi. Jadi saya harus ngisi dulu.
Oke, sekarang saya coba dua pompa ini ya, kayak apa harusnya. Nah, ini dua pompa, dual ya, itu dual. Mantap ya semprotannya, jos tebel banget, tebel dan semprot. Kita lihat aja data teknisnya. Jadi ini 1, berapa itu? Lompat-lompatnya lumayan jauh, agak mengayun untuk 3 lah ya. Ini peluangnya juga agak mengayun di sekitar 70, 80, 85. Ini prosesurnya 85. Ini pompa dual, harusnya 7. Nah, ini agak ngayo, nozzle tergantung kan. Seperti itu. Kita ganti yang lain. Oke, sekarang ini nozzle lurus. Nah, kalau dinamain di uploadan kita nozzle siram nih, padahal kalau menurut saya bukan buat siram sih ya. Tapi ini punya kelebihan ya, putarannya itu enak karena putarannya gede, pegangan muternya ini gede. Ini nanti kita lihat ya. Kita mulai dari satu pompa. Nah, ini bisa di adjust. Nah, tuh seperti itu. Keren ya. Nah, kita nozzle di tengah-tengah aja nih ngatur ngukur ya. Segini lah ya. Nah, nozzle segini nih kira-kira butuh berapa LPM nih? 1,0 anggapnya 1 lah. Nah, pressure-nya 67 lah kira-kira nih. Nah, harusnya 3,4. Nah, sebenarnya nozzle ini juga bisa kalau saya giniin, dia akan airnya lebih banyak. Nih, coba lihat. Nggak usah dicatat ya. Ini 1,25 loh. Naik kan? Tekanannya otomatis turun. Jadi kalau tekanan airnya naik, tekanannya turun nih 50. Nah, seperti itu. Nah, sekarang perbandingannya harusnya turun kan? Jadi 3,3 kan tadi kita 3,4 kan ya? Jadi kalau airnya makin banyak itu turun. Jadi kalau nozzle itu memang sifat seperti ini. Nah, sekarang saya posisikan di tengah lagi ya, tengah-tengah aja nih, karena nozzle bisa diputar-putar, beda airnya. Sekarang kalau posisi dual, ini dual. Nah, ini pompa dual agak ngayun, jadi airnya butuh sekitar 1,5 lah kira-kiranya. Nah, tekanannya di 85 lah, 85 itu harusnya 7 ampere. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau saya coba lurus lagi ya. Nah, sebenarnya nozzle ini bisa buat nyuci motor karena bisa ya, tapi nggak tajam-tajam banget lurusnya ya. Nah, tuh nggak tahu nih ya kenapa bisa disebut nozzle siram ya. Ini putarannya enak muternya. Seperti itu. Kita ganti yang lain. Nah, sebenarnya ini saya masih ada yang F ya warna biru ya. Cuma ini kalau saya bandingkan dengan hitam yang tadi saya udah tes, ini sama persis. Beda warna. Jadi saya skip aja yang biru ya. Sekarang kita ke sini aja nih. Ini nozzle corong model kayak gini, tapi dia satu titik kuningan tengahnya. Ya gitulah pokoknya, ini satu titik. Kayak apa hasilnya kita lihat aja satu pompa dulu. Nah, ini kayaknya bisa diatur-atur ya, tapi repot ngaturnya karena ada di dalam corongnya. Jadi seperti itu, tinggal kita apa-apain. Kita airnya ada berapa? 1 ini. 1 LPM. Pressure-nya di antara 50 ke 75 berapa? 60 ya. 50 kan 60 kan 70. Lebih lagi 62,5 lah. Nah, seperti itu. Harusnya 3,4. Pressure-nya. Kita coba pakai pompa dual. Coba pakai pompa dual. Nah, ini dual pump. Harusnya airnya sekitar 1,3. Naiklah airnya, tapi agak ngayun pompanya. Nah, itu tuh agak mundur aja. Ini pressure-nya antara 75 ke 100. Jadi sekitar 85 ke 25, 82,5. Berapa ya? 87,5 lah ya berarti ya. Harusnya 7 ampere. Memang kan harus 7 ampere aja tuh. 7 ampere. Nah, ini nozzle ini cocoknya apa ya kalau lurus gini? Saya sih agak kurang suka ya, karena ada windproof ya. Buat herbisida, tapi mungkin perlu stick yang ujungnya bengkok. Pasnya. Ini rada hemat air. Nah, gini kayak sama ya. Nah, ini sama ya. Ini sama ada 2. Ah, ini aja nih F. Nah, ini F nih. Oh, kok bukan F ya? 3 ya. Kalau 3 gini jadi F bukan ya? F3 kuningan, ujung kuningan ya. Apa ya namanya lah? Di situ ada nggak namanya? Nah, sekarang ini saya coba yang
nozzle cabang 3. Nah, cabang 3 tapi ujungnya ini kayak nozzle-nozzle kuningan gitu kan, nozzle apa ya, kayak mist gitu, mist. Kita coba kayaknya. Ini bisa diputar-putar sebenarnya. Nozzle bisa diatur. Ini saya atur yang paling lembut dulu. Saya kencengin, kalau dikencengin jadi paling lembut. Kita coba 1 pompa. Nah, ini paling lembut. Bagus ya? Bagus sih. Nozzle bagus sih. Cakupannya luas, lembut. Nah, kita lihat datanya. Nah, ini 1,4. Ini tekanannya agak di bawah 50 ya. Sekitar 45 lah, 45. Harusnya 3,43. Nah, seperti itu. Nih kalau single pump. Kalau dual kita. Ini agak basah-basah gini, tapi nggak apa-apa ya. Nah, kita hancurin dual. Nah, pastinya lebih tebal ya, cakupannya luas dan lebih tebal. Seperti itu. Ini perutnya. Kita lihat datanya. Ini sampai 2 LPM. Tekanannya di 75. 75 PSI. Harusnya 7,5. Ini gede, harusnya 7,5. Nozzle-nya nozzle yang kepala cabang 3 gini tuh ya agak boros lah. Agak boros karena kan 3 lubangnya. Tapi bagus, cepet nyemprotnya. Kita ganti aja. Oke, ini sekarang nozzle-nya yang cabang 2 atau F. Tapi ini cabang 2-nya yang ujung sama kayak yang cabang 3 tadi. Saya kencangin juga. Ini sebenarnya bisa diatur ya. Sebarannya bisa diatur, ini saya kencangin aja. Kita lihat 1 pompa dulu. Nah, aduh itu agak bocor sininya, belum kencang. Nah, tuh. Bagus. Sebarannya cukup bagus ya, dibanding yang 3 pastinya kalah. Nah, ini kita lihat airnya 0,9, 0,94. Nah, ini tekanannya ada di 85, 70-an lah. Atau 67-an lah. Susah nggak? Kira-kira segitulah. Ininya 3,45. Nah, kalau dibanding yang tadi kan harusnya hampir sama ya. Kalau itunya. Airnya lebih dikit, lebih hemat. Karena kan cuma 2 ya kan. Ini kita lihat dualnya. Nah, ini kalau pakai pompa dual masih stabil. Tentu saja harusnya menjadi 7 ampere, 7,1. Ini flow-nya jadi 1,2. Nah, ini tekanannya agak ngayun dikit di antara 75 ke 100. Berapa tadi? 75 ke 100 sih. 82,5 ya? Lebih lah, 87,5. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan yang selanjutnya. Oke, nozzle selanjutnya adalah nozzle corong atau windproof lah. Sebenarnya buat herbisida. Jadi ini dia titiknya bukan kuningan tapi plastik tengahnya nih ya. Titiknya seperti ini plastik semua, tapi ini lebih nyudut, lebih nyiku ya. Kita lihat hasilnya. Nah, bagus ya. Karena windproof dia bagus. Caranya bagus. Pertanyaan, tapi itu agak bocor. Rupanya kurang kencang. Agak beratnya ini agak kurang bagus. Nah, ini agak ngelos terus. Malah copot. Ini jadi ambilin. Oke lah, corongnya saya ganti yang ini aja. Ini corong bengkoknya lebih kecil sih, cuma ini tadi beratnya kurang oke sih, agak ngelos terus. Jadi harus kayak kurang cocok sama beratnya, lepas mulu. Jadi saya ganti yang ini yang warna hijau ya. Sama-sama corong bengkok 1 titik, ini corongnya lebih kecil, kita coba. Nah, itu bagus. Nah, ini bagus. Lembut. Nah, kita lobat. Ini satu pompa dulu ya. Nah, segini. 0,5 ini jadi rada hemat ini nozzle. Ini tekanannya udah bagus ya di sekitar 80-an. Harusnya 3,4 standar lah harusnya. Hampir sama harusnya. Kita coba dual pom. Agak geter. Tapi nggak masalah. Ternyata aliran airnya nggak nambah ya, 5,5. Nambahnya dikit. Nah, tekanannya aja nambah. Nah, ini contoh kalau pompa nozzle seperti ini lebih cocok pakai pompa single. Karena ini tekanannya naik jadi 90. Harusnya 8, tapi semprotannya nggak banyak berubah. Karena harusnya masih 0,55 ya, beda 0. Sedikit aja. Jadi cuma beda dikit aja. Ini tadi udah. Oke, ini sekarang 5.
Oke nih, sekarang nozzle-nya yang baru lagi ini kembang kecil ya, kembang kecil. Saya bingung kebanyakan nozzle nyebutnya. Ini bintik-bintiknya dikit, tapi ini titiknya ini ada kayak stainlessnya, itu titiknya ada 5. Lihat ya. Ini pakai pompa single dulu. Nah, bagus sih nozzle-nya. Menurut saya bagus. Tebal gitu, kabutnya lembut. Nah, kita lihat datanya. 1,2. Pressure-nya 55, arusnya 3,5. Arusnya agak boros dikit. Nah, kita coba pompa dual sekarang. Nah, lebih tebal pastinya pompanya dual. Tapi perlu diperhatikan nih 1,6 ya, artinya memang ininya ini di 80 PSI, ininya 7,3. Harusnya 7,3. Jadi sebenarnya dengan dua kali lipatkan arus nih, aliran airnya belum tentu 2 kali lipat ya. Sebelum akinya jelasnya lebih boros 2 kali lipat akinya, karena kan harusnya hampir 2 kali dari 3 ke 7. Nah, sekarang kita coba yang ini. Nah, ini kayak gini, ini Windproof juga. Tadi udah kayaknya ya. Udah, ini sama ini. Sama, udah nggak usah. Nah, ini aja sekarang. Nah, ini sama-sama 5 titik. Ini bunga aja kali yang tadi kembangannya warna pink. Ini sama 5, cuma dia lebih gede. Nah, corongnya lebih gede atau pelindung anginnya lebih besar. Lebih, kita coba ya sekarang. Nah, ini bisa dikencangin dari sini juga. Nah, saya kalau pakai nozzle yang muter-muter gini kadang-kadang nggak lurus. Kita coba satu. Nah, aduh kan masih belum kenceng. Copot. Pelindung udaranya belum copot, nih belum kenceng. Ini tadi nozzle lepas, jadi karena saya lupa belum kencengin, jadi lepas ini. Saya ganti. Ini 1 pompa ya. Nah, nozzle 1 pompa dengan 5 titik ini kabutnya bagus. Kabutnya bagus, dan kalau nggak kenceng itu. Nah, itu dia kalau nggak kencengin, kelemahannya tuh nozzle itu tuh kayak gitu. Jadi lepas lagi. Lepas lagi ya. Jadi di sini kuncinya karena mungkin karetnya harus dilepas nih. Ngedratnya terlalu dikit. Flownya bagus lah, tapi kita skip aja yang ini. Kita coba. Dratnya kurang bagus. Oke, ini sekarang yang bunga besar nih, 8 titik. 8 titik. Kita lihat ya. Ini kadang udah kesorean, anak-anak pada ngerubutin, jadi ya gitu deh pada mau nanti seperti itu. Bagus ya. Nah, itu dia. Keren. Oh, maaf kalau panjang ini video. Ini 1,45. Nah, cirinya kalau ini flownya airnya banyak, tekanannya pasti turun di kisaran 40 PSI. Harusnya 3,4 juga, nggak terlalu beda harusnya. Kita coba dual. Nah, kalau dual makin tebel lah ya, 8 lambanya ini tuh. Cuma pastinya boros airnya berapa? 2,5. Jadi 2,5 tuh kalau tangki 16 liter itu cuma berapa menit juga? Sekitar 6 menit kali ya harusnya habis ya kalau pakai nozzle sebanyak itu ujungnya. Jadi kita lihat lagi ya. Nah, pressure-nya kalau dual ini sekitar 85, 82 lah ya kali ya. Itulah, ini harusnya sekitar 7,3. Lengkap loh, udah lengkap. Yang belum apa? Single harusnya. Tekanannya segini tadi, di sekitaran 45-an. Seperti itu. Nah, ayo kita ganti yang lain. Oke, sekarang ini gilirannya yang fleksi ujung satu, yang ujungnya ini bisa diatur juga ya. Kita polkan aja supaya nggak bocor. Nah, kita kencengkan semuanya. Nah, tuh kecil banget ya. Udah, pompa satu dulu. Pompa satu aja ternyata tuh masih detan kalau ini tuh. Kita harus kecilin juga nih. Nah, pompanya kita kecilin di sampai 100 PSI, ini tekanannya kecil banget, lembut banget. Ini nggak kebaca ya, saking kecilnya dikitnya harusnya airnya. Harusnya airnya tuh sampai dikit banget, jadi nggak kebaca. Anggap aja 0,1 ini. Saking lembutnya 0,1. Ini 1,7. Karena ini saya kecilin ya, kanannya. Oke, kalau pompa dual ya pastinya nggak perlu diukur ya, karena kalau ini satu single aja udah mentok, jadi pompa dual nggak perlu diukur. Kalau ini cukup pompa single. Nah, kita lanjutkan yang lain.
Nah ini sebenarnya sama sih, kalau dari ujungnya itu yang nozzle yang single yang ini tuh sama dengan yang flexi tadi ujungnya, cuma modenya itu nggak bisa diputar-putar, jadi satu ngarah aja. Kita lihat aja sini. Nah sama bener, cuma ini kurang. Kalau dari 100 segini ya, saya polkan aja. Ini lebih besar ternyata. Nah ini satu pompa itu 75 PSI. Nah ini 0,6, ini airnya lebih banyak dibanding yang tadi, ternyata lain. Bukan kayak tapi semprotannya lebih banyak. Ya. Ini 0,6. Ini 175 PSI harusnya 3,4 karena saya ini kan. Coba kita pakai dual sekarang. Nah, ini agak tersendat ya kalau di dual ya. Kecilin. Maksimum di 0,7, 0,8 lah. Pressure-nya di 90. Ini harusnya di 5,7 karena saya turunin dari potensio. Nah, ini turun ya. Oke. Ini mohon maaf ya kalau kepanjangan videonya. Ya, ini sebenarnya masih ada banyak sih, nggak semuanya. Ini sekarang yang model gini. Apa ya ini? Klasik ini, model Apollo klasik. Ini bisa diatur juga nih, kita ambilkan di tengah aja. Nah, ini tembaknya bagus ya. Tembaknya jetnya itu bagus. Cuci motor bagus. Ini bisa diputar terus untuk menjadi, nah, kita atur di tengah ini. Nozzle seperti ini memang kuningannya juara deh. Ini flow-nya 1 LPM. Pressure-nya di, oh ini di dual ini. Sorry, ini dual nih. Kita dibalikin ke single. Ini 0,85 ya. Pressure-nya di 80. Harusnya 3,5. Nah, kalau di dual pastinya lebih juara. Nah, ini dual. Dual ya. Pressure-nya bisa 85-an lah. Ini 1,1 LPM-nya. Harusnya 6,8. Seperti itu. Ini kalau nozzle yang Apollo klasik. Nah, ini Apollo bengkok yang biasa. Bedanya dia lebih nekuk ya, lebih nekuk sudutnya. Lebih nekuk sudutnya, catnya. Ini sama bisa diatur juga. Nah, seperti itu. Ini tinggal dulu. Di sekitar 67. Pressure-nya di ininya di 0,9. Harusnya di 1,5. Nah, kita akan coba di dua langsung biar cepet. Nah, ini tekanannya di sekitar 85 ya, ininya 1,2, harusnya 6,9. Nah, ini bisa diatur juga sih sebenarnya. Nah, ini tergantung sih. Ini bagus ya, bisa mau panjang, bisa mau pendek. Tentunya airnya juga nggak sama ya, nggak sama. Jadi tergantung putaran ini juga harus airnya juga nggak sama, harusnya sama. Jadi kalau pemakaian akinya juga durasinya nggak sama. Kita coba yang lurus. Ini sebenarnya masih ada lagi yang lurusnya, ada 2 model, tapi nggak apa-apa, ini mewakili yang lurus biasa nih, bukan yang lurus tembak. Ini lurus standar nih, bukan Apollo nih. Nah, ini kan kalau lurus ini agak susah ya diputarnya. Putarnya dulu. Nah, seperti itu. Bagus pakai nozzle, pakai sticknya yang belok ya. Ini yang singlenya itu kira-kira di 0,8 lah. Pressure di sekitar 70-an, 70, 67 lah. Ini 3,49 atau 3,5. Nah, kalau misalnya di jual naik 1,1, nah pressure-nya naik, cuma ininya nggak terlalu banyak naik, tekanannya lebih tebel ya, lebih tebel. Ini sekitar di 82. Ini 6,9. Ternyata gitu ya. Sebenarnya masih ada lagi satu. Maaf banget ini kalau kepanjangan nih. Kalau skip-skip ya nggak apa-apa. Poin-poin aja. Ini yang PLD 3. Nah, PLD 3 pendek. Sebenarnya saya ada lagi tuh PLD yang 5. Kalau panjang apa ini sebenarnya semprotannya sama, cuma jaraknya aja. Nah, salah satu nozzle yang rekomen itu PLD karena dia hampatannya. Ini kalau pompa single dulu harusnya sekitar 0,9 LPM. Nah, ini pressure-nya di sekitar 50-60-an, 62.
harusnya 3,5, hampir sama ternyata ya kalau kita nge-setting satu pompa. Kalau didual itu airnya sekitar 1,3, tekanannya di 585-an. Ini harusnya 7 ampere. Nah, tekanannya mantap lah, agak ngayun dikit. Jadi pompanya agak ngayun. Jadi kalau pompa dual. Nah, seperti itu. Kita masih ada lagi nggak? Yang tadi ya, tadi kan udah disiapin gitu ya. Sebelum selesai ini tadi udah kita seal tip ya, karena lepas mulu tadi yang nozzle ini, nozzle bunga yang sebenarnya bagus ini adalah semprotannya. Ini satu pompa di kisaran 1 LPM dan ini pressure-nya di sekitar 60. Jadi bagus ya kalau pompa dual. Coba kita lihat. Nah, makin kencang. Itu agak nggak kuat kalau di pompa dual ya. Saya nggak rekomen ini pompa dualnya nggak kuat ya. Lepas jebol ya. Betul lagi. Ya seperti itulah nih, nozzle agak kurang kuat kalau di pompa dual. Ini agak perlu dikencengin lagi. Tapi saya skip aja lah ya. Ganti yang PLD 5 tadi yang belum. Karena udah 2 kali, ini agak. Ini sekarang terakhir yang PLD 5. Seberapa sih kalau 5 itu airnya perlu banyak. Kita coba di satu pompa. Nah, satu pompa seperti ini. Nozzle ini cakupannya luas ya, melebar, panjang. Agak makin sore makin susah cahayanya. Seperti itu, airnya berapa tuh? 1,6. 1,67. Jelas dari pressure-nya ini makin rendah. Ini sekitar 35an, jadi makin rendah. Ini satu pompa. Jadi kalau makin rendah berarti airnya makin banyak. Kita coba 2 pompa. Nah, nozzle ini akan efektif nih kalau buat nozzle langsung pakai dual. Jelas kelihatan banget bedanya. Pressure-nya udah sampai 80-an, 85 lah hampir. Harusnya sampai 7,3. Nah, ini LPM-nya nih 2,35. Mantap ya, nozzle kayak gini nih memang paling tebel pertanyaan karena arusnya juga makin banyak. Nah. Oke, bisa dilihat ya catatannya ini. Nah, catatannya banyak juga sih dari atas. Nanti bisa dilihat, disimpulkan. Nah, makin besar dia LPM ya pasti makin boros. Jadi bisa dikalkulasi kalau 1 LPM itu kan 16 liter berarti dia 16 menit. Kalau 2 LPM berarti cuma 8 menit. Satu tangki itu seperti itu. Nah, makin besar seperti itu butuh yang pompa dual. Kalau misalnya nozzle-nozzle dengan LPM kecil cukup dengan pompa yang single aja. Nah, seperti itu mudah-mudahan memberikan gambaran ya. Pakai nozzle apa dan berapa LPM-nya. Nah, ini sebenarnya tadinya 2 video tapi nggak apa-apa. Mohon maaf ya kalau kepanjangan. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan panutan atau pedoman untuk memilih nozzle yang bagus dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi di lapangan. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai selesai dari Tukura TV. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Sampai ketemu di video-video Tukura TV berikutnya. Jangan lupa like dan komen kalau ada pertanyaan, subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih, sampai ketemu.